Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramdalina dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan membahas video tentang mata kuliah auditing dengan judul Pengaruh dan Kualitas Audit Corporate Governance terhadap Integritas Laporan Keuangan. Metode penelitian dalam materi ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menguji teori melakukan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka yang bertujuan untuk menguji hipotesis. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan, yaitu merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Adapun ukuran integritas laporan keuangan secara intuitif diukur dengan konservatisme. Proses penggunaan konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan bertujuan untuk mengakui, mengukur, dan melaporkan nilai aktiva dan pendapatan yang rendah dan nilai yang tinggi untuk kewajiban dan beban. Secara intuitif, prinsip konservatisme bermanfaat karena dapat digunakan untuk memprediksi kondisi mendatang yang sesuai dengan tujuan laporan keuangan. Agar integritas laporan keuangan tercapai, maka perusahaan perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance. Good corporate governance adalah prinsip korporasi yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan. Adapun tinjauan pustaka yang pertama yaitu teori keagenan atau agensi teori. Menurut Jensen dan McLean tahun 1976 dalam Octadella 2011 mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan yang di dalamnya terdapat suatu kontak di mana satu orang atau lebih prinsipal memerintah orang lain, agent, untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen. Terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham, shareholders, dan antara manajer dan pemberi saham, pemberi pinjaman, bondholders. Adapun yang kedua, yaitu integritas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki integritas dalam penyajiannya. Penyajian laporan keuangan yang memiliki integritas seakan melindungi hak-hak stakeholder karena mereka bisa mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya, bukan laporan keuangan yang telah dimanipulasi dan menyesatkan. Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu kualitas audit. Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan atau joint probability di mana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggarannya yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Yang keempat, corporate governance. Menurut Herawati 2008, merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Adapun perumusan hipotesis yang pertama yaitu pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan, di mana manfaat dilakukan audit atau laporan keuangan antara lain menambah kredibilitas laporan keuangan, mengurangi kecurangan perusahaan dan memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk pelaporan pajak dan laporan keuangan lain yang harus diserahkan kepada pemerintah. Yang kedua, pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan. Fungsi dari komite audit adalah memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern, serta membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dan dalam menyusun laporan keuangan. Hipotesis yang ketiga, pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan. Yang keempat, pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan.
Kepemilikan saham oleh institusi keuangan dalam sebuah perusahaan tidak bisa menjadikan sebuah laporan keuangan menjadi konservatif. Berdasarkan uraian hipotesis yang saya sudah jelaskan tadi, sehingga dirumuskan hipotesis sebagai H1, kualitas audit, komite audit, komisaris independensi, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. H2, kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. H3, komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. H4, komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Dan yang terakhir, H5, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Adapun variabel penelitiannya yaitu yang pertama, variabel dependen Y. Dalam penelitian ini adalah integritas laporan keuangan. Yang kedua, variabel independen X. Dalam penelitian ini adalah kualitas audit, komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan institusional. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini, yang pertama integritas laporan keuangan, yang kedua kualitas audit, yang ketiga komite audit, yang keempat komisaris independen, yang kelima kepemilikan institusional. Dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda multiple regression analysis. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang pertama terdapat dua tabel, yang pertama tabel UJF dan kedua tabel UJT. UJF bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara simulatif mempengaruhi variabel dependen. Dari tabel UJF diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,02. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan model adalah fit coefficient determinasi diperoleh nilai adjust R2 sebesar 0,223 yang menunjukkan bahwa hanya 22,3% variasi konservatisme yang dapat dijelaskan oleh mekanisme kualitas audit dan corporate governance. Penelitian dari UJT, pengujian H1 didapatkan nilai signifikansi 0,18 kurang dari 0,05, berarti HO ditolak karena nilai koefisien variabel kualitas audit merupakan koefisien negatif. Hasil pengujian H3 didapatkan nilai signifikansi 0,124 lebih dari 0,05, berarti HO diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit, maka konservatisme semakin rendah dan integritas laporan keuangan semakin tinggi. Dari hasil H4 didapatkan nilai signifikansi 0,021 kurang dari 0,05, berarti HO ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komisaris independen, maka konservatisme tinggi dan integritas laporan keuangan semakin rendah. Dari hasil pengujian H5 didapatkan nilai signifikansi 0,29 lebih dari 0,05, berarti HO diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak kepemilikan institusional yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka konservatisme rendah dan integritas laporan keuangan akan semakin rendah. Demikian video yang telah saya buat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.